Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Bab 8 Quantum Teaching dengan nama Adian Arafisa Putra, Hadat Prabdita Al-Ayubi, dan Muhammad Zidan Rifki Musyafa akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengorkestrasikan keterampilan belajar untuk belajar mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Aftina Nurul Husna, SPSI MA. Dalam kajian psikologi pendidikan, proses belajar tidak hanya dipahami sebagai perolehan pengetahuan, tetapi juga sebagai kemampuan individu dalam mengelola dirinya selama belajar. Konsep mengorkestrasi keterampilan belajar untuk belajar menekankan bagaimana keterampilan metakognitif, motivasional, perilaku, dan sosial dapat diatur secara terpadu untuk mendukung keberhasilan belajar. Sebagai calon guru, kita perlu memahami bagaimana peserta didik merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya, serta bagaimana faktor psikologis seperti motivasi, persepsi, emosi, dan lingkungan turut mempengaruhi. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai keterampilan belajar, kunci menguasai informasi. Para subbab ini akan membahas yang pertama, mengapa keterampilan belajar itu penting, apa itu gaya belajar, dan menciptakan keadaan prima untuk belajar. Ada 5 keterampilan belajar esensial. Yang pertama, konsentrasi terfokus, yaitu kemampuan memusatkan pikiran pada satu hal. Yang kedua, cara mencatat. Mencatat dengan efektif bukan sekedar menyalin saja. Yang ketiga, organisasi dan persiapan tes, strategi untuk mengelola materi dan menghadapi ujian. Yang keempat, membaca cepat, meningkatkan kecepatan tanpa mengorbankan pemahaman. Yang kelima, teknik mengingat, menggunakan metode memori untuk retensi jangka panjang. 5 keterampilan ini seperti yang dicontohkan di SMP Note Award menghasilkan peningkatan luar biasa, yaitu nilai mata pelajaran seperti bahasa dan matematika siswa naik signifikan. Menguasai ini berarti siswa dapat memproses materi baru lebih cepat dan akali diajari, membebaskan waktu guru untuk pengayaan. Memanfaatkan gaya belajar VAK. Setiap individu memiliki kekuatan belajar yang unik. Mengidentifikasinya melalui tes VAK dapat memaksimalkan potensi. Gaya belajar visual atau V. Ciri utamanya yaitu rapi, suka berbicara cepat, suka gambar atau grafik. Tips belajarnya, gunakan simbol, gambar, tabel, dan grafik, mulai dengan gambaran keseluruhan ataupun konsep umum. Yang kedua ada auditorial atau A. Ciri utamanya mudah terganggu suara, suka bicara sendiri, suka musik. Tips belajarnya, mendengar, mengulang informasi, merekam kuliah. Boleh bicara pelan pada diri sendiri saat belajar. Yang ketiga ada kinestetik atau K. Ciri utamanya berbicara lambat, suka menyentuh, banyak bergerak, belajar melalui manipulasi atau praktik. Tips belajarnya, suka proyek terapan, libatkan gerakan fisik, duduk di lantai atau menyebarkan pekerjaan. Tujuan kita bukan hanya mengetahui gaya belajar siswa, tapi juga bagaimana guru dapat menyesuaikan metode pengajaran. Misalnya untuk siswa kinestetik, kita perlu mendorong metode belajar melalui gerakan dan praktik langsung. Tes VAK atau Visual Auditorial Kinesthetic adalah alat untuk memetakan kekuatan ini. Selanjutnya, menciptakan keadaan prima untuk belajar. Masalahnya yaitu siswa sering melamun atau memikirkan banyak hal saat belajar, kecuali tugas mereka. Dan faktanya, belajar dalam kondisi konsentrasi terfokus membuat informasi lebih mudah diingat dan diproses lebih cepat. Kondisi fisik dan mental sangat mempengaruhi belajar. Mengubah postur bisa mengubah perasaan. Kita bisa menggeser keadaan bosan ke keadaan minat hanya dalam hitungan detik. Untuk membantu siswa, kita akan mengajarkan 2 teknik untuk mengakses keadaan belajar terbaik. Teknik akses keadaan belajar terbaik. 2 teknik yang dapat diajarkan kepada siswa yaitu SLAN dan keadaan alfa. Yang pertama ada teknik SLAN atau postur fisik. S. Sit up in their chair atau duduk tegak di kursi. L. Lean forward atau condong ke depan. A. Ask a question atau bertanya. N. Nod their heads atau menganggukkan kepala. Dan T. Talk to their teacher atau berbicara dengan guru. Teknik kedua ada keadaan alfa, kombinasi relaksasi mendalam, pernafasan lambat, dan fokus pikiran untuk menciptakan keadaan minat dan penerimaan.
Selain adalah strategi yang diadopsi oleh Dr. Ede Ellis. Ini mengajarkan siswa untuk secara fisik menunjukkan perhatian. Perilaku ini seperti duduk tegak dan mengangguk, mengirim sinyal ke otak bahwa siap menerima informasi. Ini adalah keterampilan yang mengarah pada penguasaan materi, belajar mendengarkan dan menyerap informasi. Teknik belajar lanjutan. Yang pertama, keadaan alfa atau relaksasi terfokus. Apa itu keadaan alfa? Keadaan alfa adalah kondisi konsentrasi mendalam yang memungkinkan belajar jauh lebih cepat. Keadaan alfa juga bisa diartikan sebagai kondisi pikiran saat otak memancarkan gelombang alfa rileks, namun aktif dan terfokus, mirip dengan keadaan sebelum tidur tanpa bermimpi. Ada 3 cara mencapai keadaan alfa. Yang pertama, atur postur dan pernafasan, yaitu dengan duduk tegak atau condong ke depan dan bernafas dalam keadaan santai. Yang kedua, visualisasi, yaitu pejamkan mata, putarkan mata ke atas lalu ke bawah, dan bayangkan tempat yang damai. Yang ketiga, fokus, yaitu dengan buka mata kembali, pikiran kini terpusat, santai dan waspada. Keadaan alfa bukan tidur, melainkan kondisi terpusat yang santai. Dalam keadaan ini, siswa belajar lebih cepat, mudah, dan mengembangkan sikap positif terhadap kemampuan belajar mereka. Latihan visualisasi singkat ini dengan memutar mata ke atas dan membayangkan tempat damai akan membantu mereka mengakses keadaan terbaik untuk menerima informasi baru tanpa tertekan atau cemas. Yang kedua, peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran adalah metode mencatat yang kreatif dan non-linear, bekerja selaras dengan cara otak memproses informasi. Adapun kelebihan mind mapping, yang pertama, melibatkan kedua belah pihak otak, yaitu menggabungkan gambar, simbol, warna, bunyi, dan perasaan dengan konsep logis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan ingatan. Catatan menjadi sebuah pola gagasan yang saling berkaitan dan mudah diingat kembali. Yang ketiga, alat serbaguna, yaitu cocok untuk mencatat brainstorming, menulis, dan persiapan ujian. Adapun cara pembuatan mind mapping, yang pertama, yaitu topik utama di tengah, yaitu dengan menulis topik utama di tengah kertas. Yang kedua, garis cabang utama, yaitu dengan menarik garis tebal bercabang untuk subtopik. Gunakanlah warna dan gaya tulisan berbeda untuk setiap topik. Yang ketiga, rincian dan asosiasi, yaitu dengan menambahkan garis ranting yang lebih kecil untuk detail, fakta, tanggal, dan simbol gambar. Otak kita berpikir secara radial, bukan lurus. Peta pikiran meniru proses ini, memungkinkan kita merekam dan menyimpan informasi lebih alami. Ini adalah catatan yang penuh warna dan simbol, seperti sebuah karya seni. Dengan menggunakan peta pikiran, siswa tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga asosiasi emosional, membuat informasi jauh lebih mudah untuk diingat. Yang ketiga, catatan atau tulis dan susun. Catatan dirancang untuk memanfaatkan lamunan siswa dan memusatkan perhatian. Tujuan dari catatan tersebut yaitu menjembatani jurang antara kecepatan bicara guru, yaitu 300-600 kata per menit, dan kecepatan pemrosesan bahasa otak, yaitu 600-800 kata per menit, yang sering menyebabkan siswa melamun. Adapun cara pembuatan catatan, yaitu tata letak. Kertas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kiri besar berisi informasi penting atau tempat mencatat poin utama kuliah. Lalu kanan kecil berisi kolom catatan, yaitu pikiran, perasaan, dan pertanyaan atau tempat mencatat asosiasi lamunan dan pertanyaan saat itu. Lalu bagian bawah berisi ringkasan atau ringkasan penting.
Manfaat mencatat yaitu mencatat asosiasi dan perasaan di kolom kanan membantu siswa menyadari lamunan mereka dan memfokuskan perhatian kembali pada informasi yang disajikan. Informasi yang dihubungkan dengan emosi lebih mudah diingat. Catatan mengakui bahwa pikiran kita sering melompat selama kuliah panjang. Daripada melawannya, kita memberinya tempat dengan menuliskan lamunan atau asosiasi kita di kolom catatan. Kita mengurangi gangguan dan secara aktif meningkatkan penyerapan informasi karena informasi yang memiliki tautan emosi akan lebih melekat di memori. Yang keempat, belajar memutar atau circuit learning. Belajar memutar adalah metode persiapan ujian yang menggabungkan semua keterampilan SLAN, yaitu keadaan alfa, peta pikiran, dan catatan. Prinsipnya, siswa menempuh informasi dalam pola yang sama setiap hari, seperti sirkuit listrik. Tujuannya, mengubah asosiasi negatif siswa terhadap ujian, yaitu takut, cemas, pikiran tertutup, menjadi asosiasi positif, yaitu sukses dan percaya diri. Langkah kunci saat ujian, yang pertama, menghilangkan negativitas, yaitu gunakan visualisasi dan afirmasi positif, misalnya mencapai keadaan alfa sebelum belajar atau ujian. Yang kedua, optimalisasi catatan, yaitu stabilo simbol dan penonjolan warna pada catatan atau peta pikiran atau catatan, membuat informasi lebih mudah diterima otak. Belajar memutar adalah klimaks dari semua teknik. Intinya, kita membantu siswa menukar pikiran negatif seperti saya tidak akan lulus dengan pikiran yang memberdayakan, menggabungkan fokus mental atau keadaan alfa dengan catatan yang terorganisir visual atau peta pikiran atau catatan, memungkinkan siswa meninjau materi dalam waktu yang singkat, sekitar 90 detik di akhir kuliah atau di rumah, dan memaksimalkan retensi. Ini bukan hanya tentang belajar, tetapi tentang percaya diri. Quantum reading bekerja selaras dengan otak yang memang ingin membaca cepat. Kecepatan rata-rata sering membuat bosan dan pikiran berkelana. Kita mulai dengan langkah 1, yaitu melontarkan pertanyaan untuk menumbuhkan minat dengan rasa penasaran. Dan fokus tinggi, yaitu langkah 2, dengan keadaan alfa. Langkah 3, super scan. Ini adalah kuncinya. Ini seperti survei cepat, super cepat. Dengan menggerakkan jari seperti bermain ski yang bolak-balik menuruni halaman, kita mengawarkan diri dengan materi dan memberi gambaran besar kepada otak. Kemudian langkah 4, membaca. Dilakukan sedikit lebih cepat dari tingkat nyaman kita, jadi kita berfungsi sebagai penonton visual. Memastikan kita membaca lebih efisien dan melatih otak kanan untuk menangkap kelompok kata sekaligus, bukan kata per kata. Yang terakhir, mengulang. Langkah 5-nya harus segera dilakukan. Membuat peta pikiran atau menjelaskan materi kepada orang lain sangat membantu untuk merekakan memori apa yang telah kita baca. Memori kita sempurna, masalahnya adalah mengingat kembali. Kunci untuk mengingat adalah dengan memberi makna pribadi pada fakta. Otak memproses informasi yang dikaitkan dengan pandangan, bunyi, bau, dan rasa secara terpisah, lalu menggabungkannya, sehingga kita harus memanfaatkan cinta indera yang kuat. Untuk daftar panjang, kita punya 2 teknik. Yang pertama, mencantolkan. Gunakan cerita yang sangat aneh dan dramatis untuk merangkai fakta. Seperti contoh di materi bab 8, kita dapat mengingat rute aliran darah di jantung dengan membayangkan hotel jantung dengan detail kamar biru dan merah dengan 2 orang pelayan bernama aliran darah. Yang kedua, metode penempatan. Kita menggunakan lokasi fisik yang akrab, ruangan di rumah, bangku di kelas, dan meletakkan konsep di sana, disertai gerakan atau bunyi yang aneh. Misalnya, menempatkan definisi kata pragmatik di ruang tamu dengan peragaan penjualan alat otomatis. Semakin aneh asosiasinya, semakin mudah diingat. Kita harus mendorong siswa untuk menggunakan imajinasi mereka untuk menciptakan asosiasi ini, mengubah hafalan menjadi permainan yang menyenangkan. Disinilah teknik mencantolkan bercerita berperan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengingat daftar panjang atau proses berurutan seperti fungsi jantung.
Kita mengubah fakta ilmiah atau daftar yang kering menjadi sebuah kisah yang menarik, aneh, dan dramatis. Seperti contoh dari materi untuk mengingat cara jantung memompa darah, kita bisa menciptakan cerita yang berjudul Hotel Jantung. Kita bayangkan seorang pelayan bernama aliran darah yang mula-mula ke biru, itu darah kotor di serambi kanan, lalu saat dia membersihkan diri di kamar paru-paru dengan menukar kantong karbon dioksida dengan oksigen, dia berubah menjadi merah. Aliran darah merah kemudian dipompa keluar dari bilik kiri melalui pintu aorta. Kisah yang lebih ke visual dan tindakan ini sangat memudahkan memori jangka panjang. Metode kedua, metode penempatan atau metodologi. Menggunakan ingatan spasial kita mengambil item informasi, misalnya daftar kosakata, dan meletakkannya secara fisik di lokasi yang sangat kita kenal, seperti 5 ruangan di rumah kita. Setiap penempatan harus unik dan berlebihan. Di ruang tamu, kita menempatkan kata pragmatik dengan membayangkan penjual yang dramatis sedang mendemonstrasikan alat yang sangat praktis. Di ruang keluarga, ada suara anak kecil yang lugu salah mengucapkan kata, mengingatkan kita pada kata naif. Di ruang makan, kita membuat asosiasi indrawi dengan lampu yang hidup dan mati bergantian, menciptakan suasana dualisme atau bermuka dua. Dengan demikian, kita perlu mengingat kata kelima. Kita secara mental pergi ke ruang makan dan mengingat peristiwa lampu kedip. Metode ini membuat informasi mudah diingat karena dikaitkan dengan lokasi, bunyi, dan tindakan. Itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.